Jadi guys, tahap awal kita sebagai YouTuber pemula ya kita harus setting dulu channel YouTube kita, barulah kita bisa upload video dengan benar dan setting juga videonya gitu. Karena kalau ada salah satu cara aja yang nggak bener, ya video kita nggak direkomendasikan oleh YouTube gitu. Welcome back to channel YouTube Kelvin Benlio. Oke, hari ini aku akan share video tentang bagaimana cara setting channel YouTube yang benar. Wajib ya disetting. Nah, bagi YouTuber pemula, yuk merapat ke channel aku bakal kasih tahu kenapa channel YouTube kita harus disetting dulu. Oke, bagi yang penasaran, ditonton video sampai habis ya. Seperti biasa, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, supaya channel ini makin berkembang, mohon dukungannya. Oke guys, langsung aja. Sebelumnya aku mau cerita sedikit ya pengalaman aku di bidang kehidupan ini sebagai YouTuber pemula. Sebelumnya aku udah pernah ya punya beberapa channel. Sebelum aku fokus banget di satu channel ini, aku pernah punya beberapa channel dulu, udah beberapa tahun yang lalu. Nah itu aku bikinnya emang asal-asalan banget ya, asal bikin channel aja gitu. Dan faktanya emang benar video aku di channel itu nggak ada yang nonton gitu, nggak nambah view apa gitu. Dan setelah aku telusuri lebih dalam lagi, ternyata aku salah dalam men-setting channel aku. Banyak banget sih kesalahan pada situ, setting channel, nggak setting video. Jadi ya emang kayaknya video aku ya aku konsumsi sendiri gitu, nggak terpublikasikan gitu. Nah, jadi kita sebagai YouTuber pemula kita harus tahu gitu. Kita ibaratnya ya mau menjadi konten kreator di YouTube. Ibarat kata kita sama kayak melamar pekerjaan pada suatu perusahaan gitu. Kalau kita melamar pekerjaan di suatu perusahaan, mau nggak mau kita harus memasukkan CV kita ya, CV kita gitu kan, dan harus diverifikasi oleh perusahaan tersebut gitu kan. Ada interviewnya gitu kan, biar kita terdaftar di perusahaan itu, diterima berarti kita terdaftar. Nah sama kayak channel YouTube juga kayak gitu. Kita bikin channel, kita masukkan ke YouTube. Nah kita juga harus melakukan setting gitu pada channel kita. Kita harus melakukan daftar, pendaftaran sampai verifikasi gitu. Sehingga YouTube tahu gitu kita punya channel YouTube dan YouTube mengetahui itu gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau channel YouTube kita udah kita setting dengan benar, otomatis YouTube mengetahui gitu kalau kita memiliki channel itu, kita terdaftar sebagai konten kreator di YouTube gitu. Jadi kalau kita rajin upload video, maka video kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Aku pernah ya cari channel seseorang gitu ya, dia punya channel YouTube juga dan dia bilang sama aku, dan aku cari di YouTube tapi aku nggak bisa menemukan channelnya. Ternyata dia nggak setting channelnya gitu. Jadi kalau kita nggak setting channel YouTube kita, nggak ditemukan di pencarian YouTube, maka otomatis video yang kita upload juga nggak direkomendasikan oleh YouTube. Akibatnya apa? Akibatnya ya nggak ada yang nonton video kita gitu. Ya ibaratnya kayak jarum dalam jerami ya. Gimana sih nyarinya? Susah banget kan? Ada yang bisa nyari nggak sih? Yang ada ketusuk nanti tangannya. Jadi guys, tahap awal kita sebagai YouTuber pemula ya kita harus setting dulu channel YouTube kita, barulah kita bisa upload video dengan benar dan setting juga videonya gitu. Karena kalau ada salah satu cara aja yang nggak bener, ya video kita nggak direkomendasikan oleh YouTube gitu. Dan satu hal lagi, dalam kita membuat channel YouTube, usahakan ya kita sebagai YouTuber pemula itu bikinlah nama yang nggak sulit ya untuk ditemukan orang gitu, nama yang jangan yang singkatan apa-apa ini yang rempong gitu. Kalau kayak gitu susah untuk ditemukan, apalagi yang pakai tanda-tanda tanya atau tanda-tanda baca gitu. Nah itu agak sulit ya ditemukan gitu. Jadi pilihlah bahasa-bahasa yang lumrah aja, yang biasa aja. Kalau kita namanya apa gitu ya bikin aja kayak gitu, yang singkat, padat dan jelas gitu kan. Atau bikin aja nama kita sendiri gitu, nggak pakai bla 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 pokoknya. Nah oke, aku bakal kasih tahu ya gimana sih cara setting yang bener gitu. Apa sih yang disetting gitu dan gimana supaya channel kita terlihat oleh YouTube dan kita disetujui menjadi content creator. Buat teman-teman yang penasaran, disimak terus ya videonya. Cekidot. Oke, langkah awalnya kita masuk ke Google dulu ya, pilih YouTube, terus masuk ke channel kita sebelah kanan atas, lalu kita pilih Creator Studio. Nah, lalu pilih pengaturan di bagian bawah. Oke, masuk ke setelan, kita pilih channel. Kita masuk ke channel, ada info dasar, ada nama channel, terus ada kata kunci. Kata kunci ini isikan ya tentang video kita membuat tentang apa gitu, spesifikasi konten kita tentang apa. Terus isi tentang negara itu isinya Indonesia.
Lalu kita masuk ke setelan lanjutan. Nah, setelan lanjutan ini juga tentang spesifikasi konten kita, apakah dibuat untuk anak-anak atau tidak. Kalau misalnya ya, klik ya, kalau enggak, kliknya enggak, bukan dibuat untuk anak-anak. Oke, untuk jumlah subscriber tampilkan, lalu kita pilih setelan channel lanjutan. Nah, nampaknya nanti di sini tuh, sampai di sini ada informasi akun kita ya, ada foto channel, kewarganegaraan, terus kata kunci channel ini juga terdapat di sini. Terus yang paling penting itu tentang rekomendasi channel. Kita harus pilih izinkan channel saya muncul di rekomendasi channel lainnya, biar direkomendasikan oleh YouTube. Terus untuk jumlah subscriber kita juga bisa pilih tampilkan atau tidak tampilkan, lalu simpan. Kalau udah, kita masuk ke branding. Nah, untuk branding ini sendiri biasanya tentang watermark ya dari video kita. Kita bisa tambahkan watermark di video kita, bisikan foto kita. Terus kita masuk ke like fitur. Nah, ini juga penting nih, paling penting nih tentang fitur default kita harus aktifkan ya. Fitur default dan fitur yang memerlukan verifikasi telepon juga diaktifkan. Nah, untuk fitur default sendiri itu tentang mengenai playlist. Terus kalau tentang verifikasi telepon ini berisi video yang melebihi 15 menit, terus juga thumbnail custom, live streaming, dan binding konten ID. Jadi kita harus aktifkan dulu. Kalau udah, kita bisa cek status dan fitur. Nah, kita cek nih di sini juga bisa ya, kita lihat kalau kita ada pelanggaran channel kita, apa ada klaim hak cipta atau pelanggaran pedoman komunitas, kita bisa cek di sini. Kalau nggak ada kita tulis 0. Terus untuk apa tadi fitur-fitur yang aktif nih, karena kita udah aktifkan tadi fitur default dan fitur yang menggunakan nomor telepon, jadi fitur-fiturnya dapat kita gunakan. Nah, kira-kira itu ya teman-teman yang disetting di channel kita gitu, sehingga kalau kita settingnya udah benar, maka secara otomatis juga YouTube dapat membaca kalau kita sebagai salah satu konten kreator di YouTube. Dan kalau kita upload video yang rutin ya, yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan YouTube, maka akan direkomendasikan oleh YouTube. Besar kemungkinan akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, kalau video kita udah direkomendasikan oleh YouTube, mau gak mau orang banyak yang nonton ya, akan sampai di beranda-beranda orang gitu. Nah, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman di rumah yang mungkin lupa udah setting apa belum channelnya, bisa dicek lagi ya, siapa tahu udah yang kelupaan. Dan kalau udah disetting yang benar, mudah-mudahan videonya makin banyak dapat view, dapat subscribe dan like dari para pengguna YouTube. Oke, sampai jumpa.